Revolusi industri merupakan perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Semenjak terjadinya revolusi industri, sudah terjadi sebanyak 3 kali, dan yang saat ini sedang kita alami adalah revolusi industri yang keempat. Untuk revolusi industri yang keempat ini, bagian pertamanya adalah Internet of Things, di mana seluruh data akan masuk ke dalam internet. Yang kedua adalah Big Data, yang ketiga merupakan Cloud Computing. Dan yang keempat merupakan bagian yang sebenarnya paling besar, yaitu Machine Learning, yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar. Jadi dia tuh bisa sadar bahwa ada melakukan kesalahan sehingga bisa mengkoreksi, sehingga untuk perhitungan yang selanjutnya tidak terjadi kesalahan. Jadi selanjutnya yaitu dampak positif dari revolusi industri 4.0. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional, peningkatan peluang kerja, stabilitas ekonomi, dan yang terakhir yaitu semakin mudah berkomunikasi dan mengakses informasi. Nah, yang terakhir itu sangat related dengan kehidupan kita yang sekarang. Contohnya HP zaman dulu dengan HP zaman sekarang. Nah, HP zaman dulu kita hanya bisa telepon dan SMS, tapi kalau HP zaman sekarang yang kita sebut sebagai smartphone, kita tidak hanya bisa telepon dan SMS, tapi kita juga bisa mengakses sosial media, membaca buku, membaca berita, mendengar lagu, menonton video di YouTube, mengakses sosial media yang lain, dan untuk berkomunikasi pun kita tidak hanya telepon dan SMS, tapi kita juga sudah bisa video call dengan teman kita yang berada di luar kota atau sedang tidak bersama kita di satu tempat yang sama gitu. Jadi selanjutnya akan ada dampak negatif dari revolusi industri 4.0. Tidak hanya dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memiliki beberapa dampak negatif. Seperti yang pertama adalah rentan dengan serangan cyber. Karena pada revolusi industri 4.0 semua menggunakan teknologi dan juga internet dan berkutat dengan IoT atau Internet of Things, sehingga hal ini menyebabkan rentan dengan serangan cyber. Kemudian yang kedua adalah terjadinya urbanisasi, di mana masyarakat yang berada di pedesaan akan berbondong-bondong pindah ke kota karena industrialisasi dan mencari pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah manusia kemudian akan menjadi ketergantungan dengan teknologi karena teknologi yang begitu canggih, dan sehingga manusia akan menjadi malas dengan teknologi yang canggih tersebut. Kemudian ada dampak negatif yang keempat atau yang paling berpengaruh adalah pekerjaan manusia yang kemudian akan digantikan dengan mesin, seperti di pabrik yang kemudian pekerjaan-pekerjaan para buruh digantikan dengan mesin-mesin atau robot, sehingga manusia akan mengalami pengurangan pekerjaan. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendukung perkembangan revolusi era 4.0. Bagi saya ada dua faktor yang paling mendukung. Yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua itu menjaga keamanan di dalam negeri. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara itu meningkatkan kualitas pendidikan yang berstandar nasional maupun internasional yang sesuai dengan perkembangan zaman, tentunya pada zaman sekarang itu 4.0, yaitu dengan memberikan pendidikan teknologi, pendidikan yang berbasis digital yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam bidang digital di era revolusi 4.0. Yang kedua itu meningkatkan keamanan dalam negeri. Dengan kita meningkatkan keamanan dalam negeri, tentu saja banyak investor-investor yang masuk ke dalam negeri yang akan meningkatkan kualitas dalam industri di Indonesia. Dengan meningkatnya kualitas industri di Indonesia, tentu saja juga meningkatkan perkembangan teknologi di Indonesia. Sehingga dengan meningkatkan kualitas keamanan dalam negeri,
Itu juga akan mendukung perkembangan revolusi 4.0 di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Velta Alvinda. Di sini saya akan menjelaskan faktor penghambat perkembangan revolusi 4.0. Di antara lainnya, faktor penghambat perkembangan revolusi 4.0 itu yang pertama di Indonesia adalah sumber daya masyarakat mereka sendiri. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki SDM yang sangat banyak, meskipun begitu orang-orang memiliki kualitas yang bagus dan terbilang sedikit. Sehingga walaupun terdapat lowongan pekerjaan, hingga kini masih banyak masyarakat yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan dikarenakan rendahnya kualitas mereka. Indonesia memiliki angkatan kerja terbesar keempat di dunia, namun sangat kekurangan talenta. Anggaran pendidikan pemerintah saat ini hingga sekitar 114 US dollar. Dan masalah yang harus diperhatikan lainnya sebagai sebuah hambatan adalah peraturan atau kebijakan pemerintah yang seringkali tumpang tindih dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang dikarenakan perubahan yang pesat berdampak pada perubahan teknologi dan sosial. Maka menjadi sebuah hal yang keliru untuk memastikan hasil yang tepat jika hanya mengandalkan legislasi atau regulasi dan insentif dari pemerintah. Karena pada saat diterapkan sebuah peraturan baru atau regulasi diterapkan, maka perlahan norma atau aturan mungkin sudah tidak lagi memadai atau malah menjadi tumpang tindih. Apa yang harus kita lakukan untuk mendukung revolusi ini adalah, misalnya dari pribadi kita sendiri, kita mau ngikutin gimana caranya revolusi ini. Kan revolusi ini udah pasti online, semua itu online. Jadi kita itu harus belajar, gimana sih pakai aplikasi ini, gimana sih cara mengoperasikan aplikasi yang ini, gimana sih bikin lamaran online itu gimana. Baru misalnya kita punya usaha itu harus kita bikin online supaya bisa customer lain, apalagi kayak pandemi gini, pesan dari rumah. Ya karena revolusi industri ini udah pasti semuanya serba online.